Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hebat, salam guru pembelajar. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas contoh soal pretest PPG dalam jabatan dengan materi pedagogik. Ya, jadi materi pedagogik umum ini kaitannya dengan pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran bagaimana dan apa saja yang perlu kita pelajari dalam kompetensi pedagogik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa seorang guru itu harus punya, salah satunya adalah kompetensi pedagogik selain kompetensi yang lain, ya, seperti profesional. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini kita akan membahas materi atau contoh soal pretest PPG kaitannya dengan pedagogik. Ya. Baik, soal yang pertama di sini ada pertanyaan, ya, yang nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang dapat dikembangkan oleh guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Monggo Bapak Ibu bisa menentukan pilihan jawabannya supaya nanti Bapak Ibu bisa tahu, ya, dari soal-soal yang disajikan Bapak Ibu kira-kira dapat menjawab benar itu berapa. Baik, Bapak Ibu sudah menentukan jawabannya. Coba kita lihat jawaban yang benar apa. Ya, jawabannya adalah membuat produk karya seni. Ya, karena pada level kognitif mencipta, di sini kata kerja operasionalnya adalah membuat. Coba kita bahas pada soal nomor 1 ini. Baik, ini adalah tabel tingkatan kognitif mulai dari C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Kemudian sebelah sini bagian kanan ini adalah contoh kata kerja operasional, di mana pada level kognitif C6 atau mencipta, salah satu kata kerja operasionalnya adalah membuat, ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi siswa,
dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan komponen output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawabannya. Baik, sudah semua ya. Mari kita lihat jawaban yang benar. Ya, jawaban yang benar adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi sistem operasi dan komponen perangkat keras dengan benar. Mari kita lihat pembahasannya. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D, yaitu A. Audience, ini adalah peserta didiknya. Kemudian ada behavior atau perilaku yang akan dimunculkan oleh peserta didik. Kemudian C itu adalah kondisi. Kemudian D-nya adalah degree atau tingkat keberhasilan ya. Pada jawaban B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, ini adalah kondisinya ya, kondisi. Kemudian siswa ini adalah audiensnya. Kemudian menjelaskan kondisi sistem dan komponen perangkat keras, ini adalah perilaku yang akan dimunculkan oleh peserta didik. Kemudian secara benar ini adalah degree atau tingkat keberhasilannya. Kita lanjut. Soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawabannya. Sudah? Kita lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah D. Konsep. Mari kita lihat pembahasannya. Jenis materi di sini ada beberapa jenis, ada fakta, ada konsep, ada prosedur, ada prinsip, ada keterampilan, ada aspek afektif, ada aspek psikomotorik. Dari soal yang disajikan tadi, di sana indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa adalah, kita lihat lagi, di sini dapat mendefinisikan, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Kita lihat yang konsep ya. Di sini ada mendefinisikan, membedakan dan mengklasifikasikan, sehingga jenis materi tersebut adalah materi konsep. Lanjut nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka.
Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Silakan menentukan jawaban. Sudah semua? Kita lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah kontekstual. Pembahasannya, kooperatif menekankan pada kerjasama dalam kelompok-kelompok kecil. Sedangkan pada soal nomor 4 ini, di sini menekankan pada keterlibatan peserta didik secara penuh, dan menghubungkan materi dengan situasi kehidupan sehari-hari. Kemudian problem solving ini tentang penekanannya pada masalah-masalah nyata dalam kehidupan. Kemudian inquiry ini lebih pada observasi atau eksperimen. Kemudian discovery ini melibatkan siswa secara aktif, dan kontekstual ini adalah membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jawaban yang tepat adalah kontekstual karena berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. Alat permainan edukatif, C. Diagram, D. Foto, E. Sketsa. Silakan menentukan jawaban. Sudah? Mari kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Bagan. Kita lihat pembahasannya. Bagan ini fungsi pokoknya adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Kemudian alat permainan edukatif ini menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian diagram ini bersifat simbolis dan abstrak. Kemudian foto ini sifatnya konkret, tetapi kelemahannya adalah menekankan hanya pada persepsi indera mata. Kemudian sketsa memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme dan menarik perhatian. Kalau kita lihat dari soal nomor 5, ini kata kuncinya adalah menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks. Sehingga jawaban yang tepat adalah Bagan. Nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Silakan Bapak Ibu menentukan jawabannya. Ya, jawabannya adalah B. Evaluasi sumatif. Karena di sini penekanannya adalah untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, ini pembahasannya. Jadi jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama ada evaluasi diagnostik, untuk mengevaluasi atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Kemudian ada evaluasi selektif, evaluasi untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program. E, ini ada evaluasi penempatan, itu evaluasi untuk menempatkan
siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian ada evaluasi formatif, evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang E, evaluasi sumatif, digunakan menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Sehingga yang paling tepat adalah evaluasi sumatif. Nomor 7, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Silakan Bapak Ibu menentukan jawabannya. Kita lihat jawabannya. Ya, jawaban yang benar adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Pembahasannya, jadi ini adalah langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Ya, langkah yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis mata pelajaran. Yang ketiga, memilih materi pelajaran yang sesuai atau relevan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Dan yang keempat, memilih sumber materi pelajaran. Soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E.
Ya, kita lihat pembahasannya. Sesuai dengan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 bahwa secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP yang terdiri atas 1. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar, penetapan tujuan penilaian, dan menyusun kisi-kisi penilaian. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Silakan menentukan jawaban. Sudah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah project based learning. Kata kuncinya adalah siswa memiliki kecenderungan belajar kinestetik. Artinya siswa lebih fokus pada kegiatan yang sifatnya dia melakukan aktivitas, ya, daripada mendengarkan atau hanya sekedar melihat. Ini pembahasannya di sini ada banyak sekali. Jadi kooperatif ini siswanya bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, problem solving, masalah-masalah real atau masalah nyata. Kemudian project based learning ini ada dikembangkan berdasarkan penilaian penerapan project, ya, sehingga ini menekankan pada kinerja, ya. Kemudian ada inquiry, ini observasi atau eksperimen. Discovery learning melibatkan siswa secara aktif, dan kontekstual ini mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret media. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Silakan Bapak Ibu menentukan jawabannya. Kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya adalah naturalis. Ini pembahasannya. Logis matematis ini menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran matematis, sehingga dengan mengatur waktu penyelesaian dengan tepat dan efektif. Kemudian ada visual spasial, ini ada visualisasi, penggunaan warna, metafora gambar, sketsa gagasan. Kemudian ada kecerdasan linguistik, kemampuan bercerita, menulis jurnal, diskusi, merekam dengan tape recorder, publikasi. Kemudian kecerdasan kinestetik ini berkaitan dengan respon tubuh, teater kelas, konsep kinestetis, peta tubuh. Kemudian ada kecerdasan naturalis. Ini contohnya adalah jalan-jalan di alam terbuka, melihat keluar jendela, dan ekostudi atau kepedulian peserta didik terhadap kelangsungan bumi. Ya. Dari soal tadi bahwa di sini kata kuncinya adalah dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Ya. Sehingga hal ini tentunya berkaitan dengan ini, ya, kecerdasan naturalis, ya, kepedulian peserta didik pada keberlangsungan bumi.
Soal nomor 11. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisi oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Monggo Bapak Ibu menentukan jawabannya. Kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya adalah penilaian kinerja. Kita lihat pembahasannya. Ya. Penilaian kinerja salah satu instrumennya adalah daftar cek atau checklist, kemudian catatan anekdot atau narasi, kemudian skala penilaian atau rating scale. Ya. Kita lihat pada soalnya. Di sini instrumen yang digunakan adalah lembar daftar cek atau checklist. Ya. Sehingga instrumen ini masuk dalam jenis penilaian kinerja. Soal nomor 12. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Silakan Bapak Ibu menentukan jawaban yang Bapak Ibu anggap benar. Kita lihat jawabannya. Jawabannya B, yaitu penilaian proyek. Ya. Di sini kita lihat bahwa dalam penilaian proyek diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Ya. Dari soal ini kata kuncinya dilakukan secara berkelompok. Ya. Soal nomor 13. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar checklist, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawabannya. Kita lihat jawabannya benar. Jawabannya adalah daftar cek atau checklist. Ya. Kemudian soal nomor 14. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus heterogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawabannya. Kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Nah, ini pembahasannya adalah secara teoritis kualitas soal tes bentuk objektif
dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya. Yang pertama, butir soal harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang B, hanya ada satu jawaban yang benar. Yang ketiga, pengecoh homogen dan berfungsi. Masuk ke soal nomor 15. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali: A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Silakan Bapak Ibu menentukan jawabannya. Kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Jadi ini bukan manfaat dari hasil penilaian, ya, manfaatnya kecuali, ya di sini ada kata kecualinya, sehingga yang tidak termasuk dalam manfaat hasil penilaian adalah sebagai administrasi hasil penilaian. Ya. Jadi tidak hanya sebatas administrasi saja. Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh-contoh dari soal pretest PPG kaitannya dengan kompetensi pedagogik. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa belajar terus, ya, kemudian diulang-ulang supaya kita semua paham dan nantinya bisa lolos dalam kegiatan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Demikian pembahasan untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.